بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك Oh ya udah, tunggu. Pokoknya Papa yang jemput. إنك أنت الوهاب ربنا Satu ayat lagi, Bu ya. Satu ayat lagi. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Oke, selanjutnya silakan Ibu mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak Ibu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Ya, Alhamdulillah semua hadir pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu mengulang sedikit pelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Mudah-mudahan anak Ibu masih ingat pelajaran yang kemarin. Ya, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Ya, Alhamdulillah masih ingat ya anak-anak Ibu ya. Baiklah, kita masuk pelajaran hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, sebelum Ibu mulai pembelajaran, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak Ibu setelah belajar Asmaul Husna bisa menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian anak Ibu bisa membedakan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan kriteria perilaku beriman kepada Allah tentang sifat Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, kita mulai pelajaran kita.
tentang Asmaul Husna. Kemudian sebelum kita masuk ke Asmaul Husna, yang pertama adalah kita iman kepada Allah. Ada yang tahu anak ibu apa itu pengertian iman? Ya, iman adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah sikap hati yang penuh yakin tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Iman itu meliputi keyakinan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan anggota badan. Ya, kemudian apa tanda-tanda Allah itu ada? Kita harus beriman kepada Allah. Ya, apa anak-anak ibu? Apa tandanya? Ya, karena betul sekali adanya alam semesta, adanya alam dunia ini. Siapa yang mengatur semuanya? Ya, yang mengatur adalah Allah. Ya, kita masuki yang Asmaul Husna. Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Coba Aisyah, apa Asmaul Husna? Ya, betul sekali Aisyah. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Kemudian nama-nama Allah yang baik, yang indah, sebagai bukti kesempurnaan bahwa Allah itu ada, Allah itu maha sempurna. Ya, ada yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Coba siapa yang tahu? Ya, coba Ali. Ya, betul sekali. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Dalam pelajaran ini kita hanya mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim. Ada yang tahu Al-Alim? Ya, coba Maulida, apa itu Al-Alim? Ya, betul sekali. Al-Alim adalah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun tidak nampak. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Semua pengetahuan makhluk hidup ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir artinya apa anak-anak Ibu? Ya, betul sekali. Al-Khabir Maha teliti. Allah mengetahui apapun yang dikandung di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita pun Allah tahu apa yang ingin kita perbuat. Makanya kita tidak bisa sembunyi dari Allah. Kita tidak bisa berlari dari Allah. Kalau dengan manusia kita masih bisa lari, tapi dengan Allah tidak bisa. Manapun Allah tetap melihat kita, walaupun di dalam hati Allah tetap tahu. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husnanya adalah Asami. Apa itu Asami? Siapa yang tahu? Ya, Maha mendengar. Asami adalah Maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu, sekalipun suaranya kecil. Kalau kita manusia terbatas. Kalau suara kita kecil, kita berbisik, kita tidak, yang lain tidak dengar. Tapi Allah tidak. Allah tetap mendengar. Apa yang walaupun kita bisik-bisik, walaupun kita tidak berkeluar suara, Allah juga mendengar. Makanya kita harus hati-hati dalam berbicara. Jangan asal berbicara. Karena apa? Allah tahu. Allah akan mencatat semua apa yang kita ucapkan itu yang bagus-bagus. Jangan yang jelek-jelek kita ucapkan. Karena Allah itu selalu mendengar. Dan semua yang kita lakukan baik itu menjadi amal ibadah bagi kita. Ya, anak-anak ibu ya. Jangan berbicara yang bukan-bukan. Jangan berbicaralah yang baik-baik. Nah, kemudian yang keempat adalah Al-Bashir, Maha melihat. Nah, bagaimana maksudnya Allah itu Maha melihat anak-anak ibu? Ya, Allah itu Maha melihat. Walaupun kita sembunyi dimanapun kita pergi, Allah tetap melihat. Makanya kita harus melakukan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Tapi Allah melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah lihat. Apapun yang kita kerjakan, Allah tetap melihat kita. Makanya dalam ketika kita melakukan sholat, memang Allah tidak ada, tapi Allah nampak, Allah melihat kita, apa yang kita kerjakan. Makanya anak-anak ibu, jangan tinggalkan sholat, beribadah kepada Allah, agar semua kegiatan kita menjadi amal di mata Allah.
Ya, ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Ya, kalau nggak ada, kita masuk hikmah beriman kepada Allah. Setelah kita beriman kepada Allah, bagaimana Bu, sih? tinggal 2 menit lagi ya, Bu. Ya, lahirnya potensi tauhid, melahirkan sikap baik sangka, tabah, dan tawakal, terhindar dari alat tercela dan kemusyrikan. Ya, bela anak-anak Ibu, itu Ibu simpulkan pelajaran hari ini. Allah, siapa yang mau menyimpulkan terlebih dahulu sebelum Ibu simpulkan? Ya, baik Ibu tambahkan. Allah itu memiliki nama-nama yang indah yang berjumlah 99 Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka kita harus mengimani Asmaul Husna itu harus kita lafalkan dan kita apakah dalam kehidupan sehari-hari. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini pelajaran Ibu sampai di sini. Ibu berharap di rumah kalian beribadah karena Allah selalu melihat kita, selalu mendengar kita, apapun yang kita kerjakan, Allah lihat kita. Tetap semangat, rajin beribadah, dan istiqomah. Baik, hari ini Bu Pade sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Marlia, di stop dulu. Selamat bergabung Pak Yusra. Nanti kalau memang bisa bertanya, silahkan. Kalau tidak, nanti hanya Stop share mendengar, ya, Bu. kemudian memberikan nilai. Ya, Stop di share stop ya. share-nya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan ujian lisan. Sepertinya Pak Yusra belum mendengarkan kita. Udah. Oke. Em, Coba Ibu jelaskan tentang teori, ada berapa teori belajar yang Ibu pahami? Yang saya pahami dan ketahui ada 4. Apa saja? Yang pertama, teori behavioristik. Kemudian Terus, teori kognitivisme, teori humanistik, dan teori konstruktivisme. oke. Nah, apa yang dimaksud dengan teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme itu menganggap pembelajaran itu anak didik memiliki masalah, mencari masalah untuk memecahkan masalah sendiri. Jadi seorang guru hanya memberikan masalah, hanya memfasilitasi tujuan awalnya, kemudian peserta didik yang mencari masalah itu yang akan dipelajari untuk memecahkan masalahnya. Oke, baik. Apa yang Ibu pahami tentang pendekatan teknologikal, pedagogikal, and content knowledge? Ya, uh, itu adalah pembelajaran berbasis teknologi, Bu. Dikombinasikan, maksudnya di abad 21 ini makin canggih, maka seorang guru harus bisa pembelajaran dengan IT. Terus pengetahuan saya, Bu. Kalau kalau problem based learning itu apa? Problem based learning dalam pembelajaran masalah. Seorang guru menimba masalah, kemudian peserta didik memecahkan masalah itu, mencari informasi sendiri gitu, Bu. Nah, tadi RPP yang Ibu ajarkan itu sudah mengandung atau menggunakan PBL belum? Ada Bu yang tujuan pembelajaran, yang di tujuan pembelajaran Bu mencari makna, bisa membedakan makna. Itu kan problem, biar dicari sama anak-anak. Iya. Menurut Ibu itu hot tidak pertanyaannya? Kurang Bu. Kalau hot itu mulai dari C berapa? Kognitif berapa? C4 Bu, C4, C5, dan C6. Yang Ibu buat tadi itu C berapa? C1 membedakan C2 dan C3. C2 dan C3. Nah, oke. Sekarang eh, apa yang Ibu pahami tentang PTK? PTK penelitian tindakan kelas.
Siapa yang melakukan PTK? Guru, Bu. Guru kepada Eh, siswa bisa coba Ibu ceritakan bagaimana cara melaksanakan PTK. melaksanakan PTK dengan pertama sekali mencari masalah, merumuskan masalah, apa yang bermasalah. Misalnya contohnya dalam pembelajaran tentang taharah misalnya. Anak-anak itu kurang kurang minat dalam belajar taharah. Bagaimana caranya agar bisa lebih minat lagi? Bagaimana cara kita seorang guru untuk memecahkan masalah itu? Kemudian misalnya dengan problem based learning atau dengan video. Setelah itu baru kita tahu hasilnya, diobservasi anak-anak, hasilnya kalau memang hasilnya bagus berarti uh, metode yang kita gunakan itu sesuai sasaran, tepat sasaran. Oke, apa itu pembelajaran abad 21, Ibu? Pelajaran abad 21 pembelajaran yang uh, Ibu apa? Yang canggih, pembelajaran yang canggih karena semua udah melalui internet dengan pakai internet semua. Anak-anak bahkan anak-anak didik banyak yang lebih pandai lagi daripada gurunya mengenai IT. Kurang kalau dengan tidak menggunakan IT, anak-anak kurang tertarik. Oke, pertanyaan terakhir saya, eh, apa manfaat PPG ini bagi Ibu? Kira-kira ada perubahan nggak sebelum PPG dengan ini sudah akan menyelesaikan PPG? Oh, banyak sekali Bu perubahannya Bu. Dari yang sebelumnya saya memang tidak tahu IT, Alhamdulillah dengan PPG ini dengan tugas-tugas saya walaupun belum sempurna tapi sudah ada perubahan. Saya bisa menggunakan IT, bisa mengoperasikan laptop. Dia banyak sekali ilmu yang saya dapat dari PPG ini Bu. Oke, Bu.